Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bung Yan, dan kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Ormas Islam Ketakutan Umatnya Masuk Kristen Cianjur. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Yang pertama, menurut saya orang-orang ini mereka sedang mengalami yang namanya ketakutan. Pembongkaran. Hancurkan. Mereka fotonya doang. Pembongkaran. Ini boleh. Boleh ya. Iya. Kita nggak boleh ya. Jadi yang dilihat itu fokusnya jangan pada kata-kata ya. Pembongkaran, hancurkan. Bukan, itu hanya kata-kata. Yang perlu itu kan adalah bukti nyata di lapangan, yaitu adanya pencopotan stiker dari label dari gereja apa gitu, saya lupa ya. Jadi hanya itu saja, nggak ada pembongkaran dan apa, nggak ada guys. Itu hanya kata-kata saja. Jadi ya jangan terkecoh dengan itu ya. Jadi kita harus cerdas dalam melihat hal ini gitu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini. Kita akan bahas soal beberapa hal ya tentang kasus yang heboh, terutama soal korban bencana yang ada di Cianjur. Memang kita tahu semuanya bahwa korban bencana di sana itu butuh belas kasihan, dan saya sangat setuju. Karena musibah siapa yang tahu kapan akan terjadi, dan siapa juga yang mau kena musibah, bener gak? Dan semua orang pasti akan mengalami namanya duka cita ketika mengalami yang namanya musibah. Dan memang musibah ini terjadi di Cianjur dan tidak ada satu orang pun yang menyangka-nyangka itu akan terjadi. Jadi beberapa hari ini terjadi kehebohan gara-gara terjadi tindakan intoleransi yang ada di Cianjur ini. Jadi pada waktu itu ceritanya ada salah satu gereja yang tertulis di situ sih Gereja Reform Indonesia, yang mana Gereja Reform ini memberikan sumbangan bantuan ke dalam bencana ini. Maksud saya memberikan bantuan kepada korban bencana yang ada di Cianjur ini. Dan tentunya ini adalah sebuah tindakan yang sangat-sangat mulia. Dan siapa juga yang tidak senang ketika ada orang lain, bahkan di situ dikatakan menolong melalui gereja ini. Dan yang tertulis itu adalah Gereja Reform, yang mana itu adalah tulisan di dalam sebuah tenda. Dan terjadi, Ini bohong Luisnya kan. Di awalnya dia udah bohong. Itu bukan tulisan di dalam tenda, tapi di luar tenda. Tadi Anda lihat dia di mana? Di dalam apa di luar? Di luar tenda, bukan di dalam tenda. Nah, ini menjadi penting ya. Jadi kalau kebohongan seperti ini ya, jadi orang laki Luis memang biasa bohong guys. Suatu yang di luar dikatakan di dalam gitu kan. Suatu yang di, ya gitulah. Suatu yang di luar dikatakan di dalam. Kalau di dalam ya, orang itu nggak bisa lihat kecuali masuk dalam tenda. Tapi ini di luar, sehingga semua bisa lihat. Nggak perlu masuk dalam tenda, semua bisa lihat itu. Jadi ini adalah, artinya ini adalah suatu bentuk promosi. Promosi guys ya. Sedangkan di dalam tenda aja promosi, apalagi di luar. Dalam artian promosinya terbatas hanya kepada orang-orang yang masuk ke dalam tenda aja. Itu kalau tulisan dalam tenda. Tapi kalau label di luar tenda, itu promosi kepada orang-orang yang melihat dari luar tenda gitu. Jadi semua orang yang melihat tulisan itu ya dari luar tenda itu kan akan jadi sarana objek promosi gitu. Nah, objek yang dipromosikan gitu kan. Nah, objek yang mendapatkan promosi gitu guys. Nah, jadi gini loh ya, kita tuh ini kan bencana. Jadi suatu hal yang sangat sensitif, orang lagi berduka. Janganlah memanfaatkan hal seperti ini tuh untuk promosi agama gitu kan, jualan agama. Dalam hal gini, baik karena menyumbang baik ya kan, bagus gitu. Kita sangat bersyukur dan terima kasih. Tapi jangan gunakan ini sebagai ajang promosi gitu kan. Nah, jadi mungkin dari pihak gereja mungkin sehingga perlu diingatkan oleh ormas gitu. Jadi harusnya ketika mereka diingatkan ya mereka jangan marah gitu kan. Dan itu pun sedih gini loh, sempat juga dipromosi karena kadang kan viral juga, sehingga orang tahu oh ternyata itu yang bantu gereja ini. Jadi beda sama kalau di awal sudah tidak ada promosi sama sekali, tidak ada label sama sekali. Orang nggak tahu itu di gereja mana, tahu di mana gitu kan. Nah, tapi jadi ya
sayangnya mereka tetap mendapatkan media promosi gitu. Ini bedanya kalau ketika dicopot label stikernya, mereka dapat promosi gratis melalui media sosial. Dalam artian eh, dapat dua malah kan, promosi dalam hal oh mereka dizolimi, kesannya mereka dizolimi gitu kan. Kalau dicabut stikernya, paling itu aja pencabutan stiker, jadi pencabutan label gitu kan. Jadi masa hal gitu ini dikatakan intoleransi gitu guys. Jadi berusaha untuk menetralkan semuanya karena ini bencana loh, bukan ajang untuk jualan agama, bukan ajang promosi agama, ini bencana. Nah makanya Sulami ya, jadi kita kan mereka ini ormas mau Islam ini kan maunya netral, netral lah, ini bencana, jangan gunakan ini ajang untuk jualan agama. Anda boleh jualan agama, berarti promosi agama, tapi di event-event lain gitu. Contoh, kita kasih contoh ya, umat Islam itu di negara barat ya, di mana kita minoritas, kita tuh menggunakan sarana promosi agama tuh di momen-momen ya normal gitu guys. Contoh, kita di momen biasa yang nggak ada bencana di situ, kita tuh mendirikan stand, tenda ya. Jadi umat Islam beri contoh hal ini. Kalau Anda mau buat seperti itu, bisa contoh kita. Buat stand, lalu kita tuh menunggu orang untuk yang non-muslim untuk tertarik kepada Islam, sehingga kita hanya akan mempromosikan Islam kepada mereka yang datang ke stand kita. Artinya mereka tertarik kan, entah tertarik untuk belajar Islam, entah tertarik untuk membuli Islam, karena mereka lihat ya, ini ada nih kesempatan untuk debat sama apa dengan muslim di sana gitu kan, untuk merkes ke logikanya umat Islam yang mendirikan tenda untuk stand itu untuk promosi agama Islam. Nah, jadi kita tuh nunggu bola, nggak jemput bola. Kalau mereka kan kebiasaan mereka adalah mereka tuh melakukan aksi yang sangat agresif. Mereka tuh jemput bola. Mereka datang door to door. Itu bukan lagi sambil jempol, tapi sudah jadi fakta. Karena banyak kejadian ketangkep gitu kan. Mereka melakukan hal itu. Karena di Indonesia ini ada hukum yang melarang bahwa tidak boleh menawarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Makanya usaha-usaha kita tuh ya, ulama kita tuh bukan kayak para misionaris ini yang datang door to door. Tapi para ulama kita tuh pergi ke kampung-kampung terpencil yang mana mereka ini belum punya agama guys. Mereka tuh masih menyembah pokok kayu, hantu gitu kan, menyembah apalah gitu kan, suatu yang di luar sana yang itu bukan, mereka ini bukan terasosiasi dengan agama manapun. Nah itu yang didakwahi oleh para ulama kita. Mereka tuh datang ke tempat-tempat terpencil itu. Jadi mereka tidak seperti orang-orang misionaris yang datang door to door dari pintu-pintu atau pintu rumah. Misi Pak, kita mau promosi gitu kan. Nah, gitu guys. Bahkan menyasar anak kecil juga, anak-anak sekolah yang masih SD, emak-emak yang nggak tahu apa-apa, jual di pasar, tukang parkir, itu kan mereka ilmu agamanya kurang, baik ilmu agama Islamnya sendiri maupun ilmu agama Kristen. Ini sehingga akan mudah untuk ditipu dan sesatkan gitu kan. Nah, jadi melihat kebiasaan mereka. Jadi umat Islam itu waspada dirinya. Ini bukan ketakutan, nggak tepat dikatakan ketakutan ya. Karena ini adalah karena kalau ketakutan ya bisa bukan hanya sekedar mencoba stiker loh, tapi merobohkan tendanya, mengusir orang Kristen luar di sana gitu. Tapi kan tidak. Bahkan kalau ketakutan ya tentu apapun media promosi mereka akan diiniin. Kalau ketakutan, bahkan gereja yang ada pun akan dihancurkan. Itu ketakutan, ya kan? Sama kayak gini loh, ketakutan ini contohnya, misalnya gini, misalnya saya ketakutan ketika apa ya, misalnya ada misalnya ada penjahat di dekat rumah di dekat lingkungan kita nih, contohnya kayak ada perampok gitu atau penjahat di tempat lingkungan kita. Nah, kalau kita ketakutan, kita akan telepon polisi untuk menangkap penjahat itu agar dia dibawa pergi di tempat kita. Kita ada lagi penjaga, itu baru ketakutan namanya. Tapi kalau kita biasa aja, penjahat kita biarkan saja. Seperti kita lihat ada gereja, kita ada lihat manusia, kita biarkan saja. Cuman nggak bolehlah penjahat itu datang kita gitu kan, datang kita untuk merampok kita gitu kan. Nggak boleh kita cegah. Anda kan ini Anda kriminal ini, ngapain Anda datang ke kita? Kita waspada, maka kita adakan penjagaan di rumah kita. Oh ini adalah kriminal yang lepas, yang buron nih, gitu kan. Jadi ini apa namanya ya? Dan tentu ketika dia misalnya datang ke tempat kita untuk promosi ya, dia penjahat ini pura-pura berbaik gitu. Jadi kita tahu dia nih ibaratnya adalah suatu ya seorang penjahat, lalu dia mengadakan
kayak apa gitu kan. Jadi takutnya anak kita tertipu. Jadi kayak misalnya gini, kayak atau kayak ada penjahat yang iming-imingi anak kecil dengan permen lalu menculiknya gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini, jadi mereka memang biasa melakukan itu kan. Mereka datang ke tempat-tempat untuk menawarkan permen lalu menculiknya. Nah, kita harus waspada gitu kan. Jadi promosi ini sama dengan promosi datang ke rumah dengan mempromosikan ajaran Kristen gitu kan. Nah, ini sama, cuman ini medianya bencana gitu ya. Jadi mereka tuh dengan menempel stiker dan memberikan sumbangan gitu. Sumbangannya nggak masalah di situ, tapi promosinya ini loh guys, itu yang berbahaya gitu kan. Jadi ini bukan bentuk ketakutan, tapi kewaspadaan. Nah, itu yang tidak paham Indonesia. Jadi gini, jadi kalau mereka tuh harusnya mencontoh dari apa yang kita bisa lakukan. Kita tidak melakukan segala cara dalam hal promosi agama Islam. Enggak datang rumah ke rumah, datangi anak kecil, datangi orang yang sudah beragama, emak-emak di pasar, tukang parkir, enggak. Ya bahkan bencana pun kita tidak melakukan untuk ajang promosi agama, tidak gitu kan. Nah, tapi mereka melakukan itu. Nah, sebenarnya gini lagi, selagi mereka contoh Nabi kita, Anda bayangkan ya, Nabi itu mempromosikan Islam bukan dengan cara-cara seperti itu. Contoh, Anda bayangkan ya kisah Nabi dengan seorang pengemis Yahudi buta. Ada seorang pengemis Yahudi buta, itu kan musibah juga. Buta itu adalah musibah ya. Orang yang mengalami kebutaan itu adalah musibah. Jadi, cuma musibah itu tidak seperti gempa Cianjur ya. Tapi itu musibah juga dalam hal yang lain untuk yang lainnya. Jadi kan dia tidak bisa melihat ya karena buta. Otomatis ya nggak bisa melihat, tentu nggak bisa jadi kan Nabi pakai baju misalnya baju promosi Nabi Muhammad misalnya pakai nama atau Islam gitu kan. Nabi Muhammad atau Islam pakai baju itu. Dia datang aja itu orang nggak tahu, dia pengemis buta ini nggak tahu dia itu Nabi Muhammad, nggak tahu ya guys, pengemis Yahudi buta ini nggak tahu Nabi Muhammad. Jadi Anda bayangkan ya, Nabi Muhammad itu ketika di pasar itu sebenarnya Yahudi buta ini selalu menghina Nabi Muhammad, mengatakan Nabi Muhammad itu gila lah, nggak waras, segala macam hinaan pada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad itu sebenarnya sedang melakukan promosi terhadap Islam dengan kebaikannya. Ya, tapi kita tidak bisa katakan promosi ya. Kenapa? Karena Nabi memang tidak tidak terbukti punya niat seperti itu. Tapi karena perbuatan Nabi lah, walaupun itu bukan suatu bentuk promosi, orang ini masuk Islam, pengemis Yahudi buta ini. Jadi kita faktanya bukan promosi, tapi kita perlu contoh ini. Jadi dua Kristen itu perlu contoh ini untuk cara mereka mempromosikan ya. Jadi mereka tuh tidak perlu seperti itu. Ya cukup seperti yang Nabi lakukan. Jadi ikhlas tanpa pamrih. Jadi Anda bayangkan ya, Nabi tidak memakai baju yang berstikerkan Nabi Muhammad atau Islam, nggak ada. Karena dipakai percuma. Karena ini pengemis Yahudi ini buta guys. Tapi meski begitu Nabi Muhammad tetap datang tiap hari dan menyuapi dia makan dengan lembut, dengan sangat lembut sekali. Dengan kasih sayang gitu kan, itu adalah yang kasih sayang sebenarnya seperti contohkan Nabi tanpa label stiker ya, label bahwa dia Nabi Muhammad atau Islam nggak ada, bahkan dipakai pun nggak mungkin juga karena ini pengemis Yahudi buta. Ini betul-betul orang nggak tahu kalau itu Nabi Muhammad, nggak tahu banget dia guys. Padahal itulah orang yang selalu dihinanya tiap hari gitu kan. Nah, bahkan sahabat Umar pun ketika Nabi Muhammad meninggal tuh dia bertanya apa yang Nabi lakukan yang aku belum lakukan. Lalu kata saya lupa anaknya atau istri Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa semua amal Nabi hampir semuanya kalau sudah melakukan ada satu, yaitu Nabi selalu mengunjungi dan memakan orang pengemis Yahudi buta di pasar gitu kan. Nah, Umar mencoba dan ternyata berat, memang berat. Ketika Umar mendengar bahwa pengemis Yahudi buta ini menghina Nabi, dia marah. Cuman dia ingat, oh Nabi dia nggak marah, masa aku marah gitu kan. Nah, jadi dia tapi tetap berefek pada perbuatan Umar, gerak Umar, sehingga ketika dia nyopin itu agak kasar. Dan rasa sama Yahudi buta nih, dia bertanya, dia mengatakan loh, kamu kok kasar ya? Yang biasanya nyopin saya, kamu bukan dia, kata pengemis Yahudi buta nih dengan intuisinya, dengan kesensitivitasnya, karena dia tuh peka gitu kan, karena dia tuh buta, sehingga dia pasti interaksi lainnya aktif, dia merasakan kebaikan orang di depannya. Kamu bukan dia ini, karena orang yang bisa nyopin aku, itu nyopin aku dengan lembut gitu, dengan kasih sayang. Kamu kasar katanya kan. Akhirnya Umar mengatakan bahwa jadi Umar yang promosi gitu kan. Jadi sebenarnya itu kan promosi. Umar hanya niatnya pengen memberitahu ya
Karena ini orang harus dikasih tahu, karena orang yang, karena dia umat masa pengen dikasih tahu gitu kan, bukan promosi ya. Karena promosi itu ya seperti yang dilakukan, memang datang sana untuk memberitahukan bahwa ini adalah kita gereja yang nyumbang ini loh. Nah, tapi kan umat tidak. Nah, dia merasa ya harus kasih tahu lah. Yang ya dia harus jujur gitu kan. Yang selama ini apa namanya, yang memberi kamu makan itu adalah Nabi Muhammad, orang yang selama ini kamu hina. Dan Anda tahu akibat, karena mengetahui kebaikan Nabi itu Provinsi Yahudi Kotanya masuk Islam. Nah, jadi itu kan berarti bantuan Nabi itu adalah tanpa pamrih. Jadi itu yang perlu contoh. Ini kalau umat Kristen itu ya mencontoh Nabi Muhammad, kita acungin jempol ya, acungin jempol. Jadi tanpa ada label stiker, tanpa ada promosi, Kristen dari Nabi Muhammad itu kita acungin jempol. Tapi kalau begini ya, udah mereka tuh alpa, mungkin pihak gerejanya apa, sehingga menempel sempat-sempat promosi gerejanya gitu kan, promosi agamanya, karena asosiasi gereja pada agamanya kan. Kita tahu kalau ngomong gereja pasti ngomong agama Kristen. Dan kita ingatkan ya, dengan dicabut itu malah mereka mengatakan kita ini intoleran. Nah, ini parahnya guys. Artinya mereka tuh anggap ini suatu tamparan bagi mereka. Mereka berarti tampar balik dengan kata-kata verbal ya, mengatakan kita ini intoleran. Nah, di situ ini apakah hanya kasih? Tidak. Ada kasih itu harusnya ketika Anda dizolimi, anggap ini satu kezoliman bagi Anda. Anda diam saja kan? Atau dan membiarkan kita untuk melakukan lebih bahkan. Bahkan kalau seandainya pun kita tidak hanya mencopot stiker, kita robohkan tenda Anda atau usir Anda, itu Anda sudah diwajah. Tapi tidak, mereka bersuara dan mengatakan bahwa ini intoleran. Ini jadi sebenarnya ajaran kasih itu ya seperti ini gitu kan. Dalam prakteknya sepertinya wah hebat ajaran kasih, Tuhan mulia. Faktanya tidak terjadi. Di Indonesia tidak terbukti ajaran kasih itu diterapkan oleh dia. Pertama dia berbohong, dia mengatakan itu label itu di dalam tenda. Tidak, itu di luar tenda. Dia sudah bohong di situ. Yang kedua, dia menuduh kita menyerang kita dengan kata-kata intoleran. Jadi inilah ajaran kasih sesungguhnya. Jadi mereka ini hanya manis di lidah saja guys, di bibir saja. Oh, ajaran kita kasih, faktanya nggak kasih gitu kan. Ditampar tapi karena mereka malah nampar balik dengan mengatakan kita intoleran. Indah. Dan terjadilah seperti apa yang kita saksikan. Tulisan dari gereja Reform itu disobek. Dan itu saya pikir adalah sebuah hal yang ya bisa dikatakan bahwa itu intoleransi gitu. Kenapa bisa nama gereja harus disobek? Padahal kan ya namanya korban bencana pasti di situ juga ada umat Kristen, dan juga pasti juga ada yang menyumbang itu adalah orang-orang tidak hanya dari seagamanya, bahkan pasti ada dari agama yang lain. Dan memang kalau menurut saya sih tindakannya adalah tindakan di situ adalah bencana alam, dan itu banyak yang menimpa umat Islam di Cianjur itu ya, mereka Islam, dan tidak elok ya ibaratnya Anda tuh melakukan promosi di situ gitu loh. Kalau kita tahu suatu bentuk apapun yang ada labelnya itu adalah bentuk promosi ya, bisa dikatakan adalah baik selubung atau penerangan, itu adalah bentuk promosi, itu harus kita pahami. Jadi nggak elok kalau dilakukan di tempat bencana dari agama yang lain. Dan memang kalau menurut saya sih tindakannya adalah tindakan yang menyedihkan. Kenapa hanya mau terima uangnya aja, tetapi sumbangan ketika diterima ternyata di situ disobek nama orang yang menyumbangnya. Ya itu kan aneh aja gitu guys. Itu nggak aneh, itu biasa. Gini loh, apa namanya ya? Yang disumbangkan kan uangnya, ya kan? Barang-barangnya, bukan namanya. Masa menerima menerima promosinya gitu? Berarti kan kalau nama berarti promosi gitu kan? Jadi itu nggak boleh mas. Ini kan terbukti itu adalah bentuk-bentuk promosi. Ini bukan hanya terima uangnya atau barang-barangnya, tapi juga media promosinya kan gitu. Jadi guys ini adalah pemaksaan namanya. Kalau kita tidak mau dikatakan intoleran gitu kan, selalu begitu. Jadi mereka ini memang terbiasa memaksakan kehendak gitu. Jadi kalau mereka temu kasih ini syaratnya gitu kan.
Jadi mereka tuh kalau kami nyumbang nih, artinya kan sama dengan mereka Indonesia pengen berkata bahwa kalau aku nyumbang nih, ini ada uang dari gereja nih, ya harus terima juga label gerejanya gitu loh. Maksa kan ibaratnya kan. Kalau kita nggak mau, kita copot tuh. Mereka katakan intoleran, luar biasa nih guys. Apakah ini aja yang kasih gitu kan? Jadi harusnya adalah ketika kita ingatkan ya, karena kita tuh melihat dari bagaimana kelompok mereka tuh melakukan misionaris door to door, mendatangi jemput bola agresif. Maka kita ingatkan ya, Anda ketika melakukan itu aja, ketika bukan bencananya sudah salah gitu kan, promosi dengan cara seperti itu. Apalagi ini datang ke bencana dan memberikan bantuan, itu bagus memberikan bantuan, tapi jangan dengan embel-embel promosi gitu. Diingatkan malah kita dituduh intoleran gitu kan, ini kan luar biasa guys. Jadi apakah ini ajaran kasih ya? Coba jawab Luis ya, apakah ini disebut ajaran kasih gitu kan? Kan aneh aja gitu guys. Dan ternyata setelah terjadi hal ini, kemudian ada komentar dari salah seorang polisi, di mana polisi itu mengatakan bahwa ini bukanlah sikap intoleransi katanya. Dan polisi ini justru membela orang-orang yang sudah, oknum-oknum tertentu yang sudah mensobek tulisan tersebut. Saya tidak mengatakan bahwa semua korban bencana alam yang ada pada waktu itu mereka menyobek itu dan tidak menyukainya. Saya tidak mengatakan seperti itu. Yang saya katakan adalah di mana ada oknum-oknum tertentu, ya tentunya itu adalah mungkin bentukan orang. Ini namanya orang yang terima musibah kan nggak sempat memikirkan hal begituan ya kan. Mereka dapat bantuan syukur gitu kan, apalagi mereka posisi yang lemah. Sehingga orang posisi lemah tuh nggak mungkin bisa melakukan hal, ibaratnya mereka tuh butuh bantuan gitu loh. Yang bisa melakukan itu kan orang yang nggak butuh bantuan, paham ya? Misal gini loh, kita melihat ada orang lagi susah, ya kan, lagi susah. Tiba-tiba datang orang mau bantuan, ibu ini dari gereja ini ya, agama ini ya, orang tahu gereja berarti agama ini. Orang yang biasa bantuan ini kan tentu nggak bisa ngomong, dia mau bilang apa? Ibu jangan promosi, kan nggak bisa, dia lagi butuh guys. Lagi butuh makan itu, lagi butuh barang itu gitu. Gimana coba? Itu orang luar yang melihat itu. Ibu atau bapak ini orang susah, kenapa bapak sempat promosi pada orang ini? Ya kan? Jadi ibaratnya, bapak kan tanggalkan label agama bapak, tanggalkan label gereja bapak, dan bapak ikhlas membantunya tanpa pamrih gitu. Ya bapak malah jadikan ini yang promosi gitu loh, ya kan? Jadi ketika diingatkan orang ini malah marah dan kata, ih kamu intoleran loh. Kita ingatkan kok malah dikatakan intoleran guys. Jadi harusnya ibaratnya paham lah kalau hal ini sangat sensitif ya. Jadi bencana hendaknya kita tuh membantu sekelasnya. Bantu semampunya dan seikhlasnya. Ingat, jangan lupa dengan seikhlasnya ya. Jangan sampai nggak ikhlas. Jangan sampai ada niat-niat atau indikasi untuk melakukan promosi ya. Karena promosi gereja sama dengan asosiasi dengan promosi agama, karena gereja itu berasosiasi dengan agama Kristen guys. Oknum-oknum tertentu, ya tentunya itu adalah mungkin bentukan ormas tertentu yang kemudian merobek tulisan itu. Tapi polisi ini justru membela dan mengatakan bahwa itu bukan sikap intoleransi. Itu wajar-wajar aja, karena memang dalam menyumbangkan sesuatu bencana alam tidak boleh hanya menonjolkan satu golongan agama tertentu. Dan ini menimbulkan sebuah masalah kembali. Ya, tentunya terjadi simpang siur di antara orang-orang atau netizen, warganet yang ada di... Makanya sebaiknya ketika ada bencana, tanggalkan label apapun itu ya, tanggalkan sehingga tidak ada aksi serupa. Karena kita tuh pengen ketika ada bencana tuh semua itu bahu-bahu tanpa memandang agama, suku, atau makanya tanggalkan itu semua guys gitu loh. Ini bencana gitu kan. Jadi sekali lagi harus pahami ya, ini sensitif. Jangan jadikan bencana sebagai ajang untuk promosi agama Anda atau bisnis Anda gitu kan, atau apapun itu. Antara orang-orang atau netizen, warganet yang ada di Indonesia ini, bener kan? Ya teman-teman, selain pada itu, nah kemudian secara resmi polisi mengatakan bahwa berita ini adalah berita hoax. Tidak ada satu oknum polisi pun yang mengatakan bahwa sikap tersebut adalah sikap yang benar. Dan mengatakan bahwa itu adalah sikap sara, intoleransi, dan mana itu adalah mendiskreditkan salah satu golongan dan agama tertentu.
Bahkan Ridwan Kamil juga mengatakan bahwa ya nggak apa-apa aja, sah-sah aja jika dia menyumbang dan kemudian dia memberikan tulisan nama tersebut kepada orang yang disumbang. Nah, teman-teman, dari sini saya melihat bagaimana masalah ini kemudian digoreng isu, entah isu politik, entah isu sosial, entah isu. Ini bukan mendiskripsikan agama tertentu, tapi kira kita untuk bersikap netral ketika ada bencana. Ini nggak ada hubungan sama mendiskripsikan agama tertentu, nggak ada, ya kan? Kalau mendiskripsikan agama tertentu kita akan bilang, oh gereja nggak boleh nyumbang itu baru mendiskripsikan agama tertentu. Tapi kalau kita pengen nggak ada label agama di situ, itu bukan mendiskripsikan namanya. Beda ya, mendiskripsikan agama tertentu dengan keinginan untuk netral tuh beda, dua hal yang berbeda gitu guys. Entah isu sosial, entah isu agama, tapi ini jelas sebuah hal yang keliru. Kelirunya apa? Ya, saya akan komentari beberapa hal dalam bagian ini. Yang pertama, menurut saya orang-orang ini mereka sedang mengalami yang namanya ketakutan. Kenapa ketakutan? Ternyata ketika bencana alam terdapat atau didapati ternyata orang-orang Kristen itu peduli dengan orang lain, bahkan yang beda agama. Bagaimana orang Kristen datang dengan penuh kasih memberikan sumbangan itu tanpa pamrih untuk ya tanpa pamrih tapi pakai media promosi menyebutkan nama gerejanya. Itu pamrih guys. Ngerti nggak beda pamrih dengan tanpa pamrih? Tanpa pamrih itu sebenarnya Nabi Muhammad lakukan. Dia tidak bawa label Islam, nggak bawa label nama dirinya, nggak beritahukan pada pemirsa Yahudi buta, aku ini Nabi Muhammad loh, aku ini Islam loh, nggak begitu. Kalau pemirsa Yahudi buta ini bahkan nggak tahu dia itu Islam, Nabi Muhammad itu, atau dia tuh adalah Nabi Muhammad, nggak tahu pemirsa Yahudi buta guys. Jadi itu baru tanpa pamrih gitu loh. Jadi kalau ini dikatakan tanpa pamrih, pada ada media promosinya itu label namanya gimana yang tanpa pamrihnya gitu kan? Kalau ini ada dikatakan tanpa pamrih gitu kan? Jadi guys, ini saya ngerti apa itu dengan tanpa pamrih, dengan dengan pamrih itu dia nggak paham gitu kan? kasih memberikan sumbangan itu tanpa pamrih untuk orang-orang yang di sana dan mereka ketakutan. Waduh, bahaya ini. Ini nanti kalau ada tulisan ini, orang kemudian nanti ke gereja, orang kemudian nanti tinggalkan agamanya dan masuk ke Kristen. Maka karena cara-cara mereka ini adalah cara-cara yang kita katakan licik ya. Jadi kita jadi teringat ketika ada mereka ya kondisi normal salah. Mereka datang ke rumah-rumah mempromosikan agama mereka, gitu kan? Bawa flyer, bawa brosur gitu kan? Ke emak-emak, tukang parkir, anak sekolahan, itu salah guys di kondisi normal. Apalagi ini bencana gitu loh. Mungkin mereka tidak melakukan promosi agama mereka di sana, tapi dengan memberikan label di situ itu sudah promosi agama secara gratis ya. Ini nggak perlu mulut bicara, cukup stiker bicara. Nah, paham ya? Stiker itu sudah mewakili Anda. Jadi Anda tuh tidak perlu banyak rayuan, cukup Anda maju dengan stiker itu dengan bantuan yang Anda berikan. Dan stiker itu adalah lihat loh, ini dari gereja loh ya kan, ini dari agama Kristen loh. Nah, jadi itu guys, itu adalah bentuk promosi yang itu harusnya dihindari. Harusnya punya sistem lah dalam hal ini. Jadi ketika diingatkan harusnya jangan kepanasan gitu, atau jangan marah, jangan mengatakan pula kita intoleran, enggak. Jadi harusnya Anda yang harusnya sadar diri. Diingatkan itu harusnya sadar gitu, bukannya malah kepanasan gitu kan. Masuk ke Kristen, makanya dirobek tulisan itu. Dan motivasi seperti itu ya tentunya kita sudah tahu semuanya lah. Itu pasti udah yang namanya ya motivasi yang dari tahun ke tahun lah terjadi hal kayak gitu. Yang kedua, tahukah Anda bahwa gereja itu tidak ada ya, melakukan misi misionaris dengan segala cara ya. Bahkan bencana pun jadikan ajang promosi gitu. Dulu bahkan ketika masa penjajahan ya, dulu tuh dimana Paus itu mengadakan inisiasi ya, melakukan inisiasi untuk membagi dunia menjadi dua bagian, yaitu timur dan barat, untuk dijajah ya oleh bangsa Portugis dan Inggris gitu kan. Jadi itu inisiasi Paus, penjajahan seluruh dunia itu inisiasi Paus ini dengan slogan Gold Gospel Glory, gold mencari kekayaan, gospel sebagai Injil atau Kristen, dan glory menjadi kejayaan. Dan mereka menyebar ke seluruh dunia, nggak ada satupun tempat yang luput dari mereka, mulai Afrika sampai ke Amerika, mulai Australia ke Asia guys. Semuanya kena dijajah oleh mereka gitu kan.
Bahkan mereka membawa budak-budak dari Afrika yang mereka jajah tuh untuk diterbangkan juga, bukan terbangkan ya, untuk dikirimkan juga oleh kapal ke Amerika untuk dijadikan budak di sana, guys. Makanya Anda lihat di Amerika banyak orang kulit hitam kan, orang Afrika. Karena itu mereka bawa dari benua Afrika, guys. Karena asli orang Amerika itu kan adalah kemudian bukan orang kulit hitam gitu kan. Itu adalah mereka impor dari Afrika, benua Afrika. Nah, itu kan sangat menyedihkan, guys. Sangat apa ya? Sangat berbahaya menggunakan segala cara untuk menyebarkan agama. Nah, ini termasuk Indonesia gitu kan. Mereka bangun gereja di sini. Tapi bangunnya dengan cara apa? Ini melalui penjajahan. Mereka membangunnya ketika kita sedang dijajah, guys. Luar biasa kan? Ya, kita tidak menyalahkan gereja-gereja yang dibangun selepas masa kemerdekaan, nggak masalah. Tapi gereja yang dibangun pada masa penjajah itu kita masalahkan gitu. Gereja-gereja yang dibangun oleh mereka ya, oleh penjajah gitu loh. Jadi bukan gereja yang dibangun oleh warga lokal, tapi oleh para penjajah, itu kita sesalkan. Karena mereka membangunnya ketika kita sedang dijajah, bukan ketika dalam fase penjajahan gitu. Nah, itu cara mereka. Ini kita sudah trauma selama 3,5 abad dijajah oleh Belanda dengan misi kristenisasi Belanda gitu kan. Nah, tapi Jepang pintar, guys. Jepang pintar. Jepang itu tahu ini Belanda orang-orang ini nih yang inisiasi paus ini punya maksud buruk nih. Ini mereka nih pengen misi menjajah dan menyebarkan agama. Sehingga Jepang itu waspada dia. Dia melakukan pencegahan dengan cara meneror orang siap misionaris datang. Jadi misionaris itu adalah mereka buat ukiran gambar Yesus gitu kan. Lalu menyuruh orang-orang untuk memijatnya untuk buktikan apakah mereka ini memang misionaris atau bukan. Jadi kalau memang misionaris kan ketahuan. Nah, itu sampai mereka begitunya. Mereka anti sama misionaris. Karena mereka melakukan misi itu di saat lagi dengan misi penjajahan gitu guys. Barangnya misi penjajahan itu kan nggak boleh gitu kan. Harusnya Anda tuh mendalahkan agama tuh bahkan kepada orang yang tidak beragama harusnya. Jadi jangan agresif gitu kan. Jadi setelah seperti yang mereka lakukan, jadi kita tuh tunggu bola. Kita tidak menerangi door to door, tapi membuat stand dan menunggu orang untuk datang ke sana untuk ingin belajar Islam. Ya semacam pusat studi Islam lah, bukan pusat door to door Islam, bukan ya kan. Jadi itulah beda kita dengan mereka, guys. Kayak gitu. Yang kedua, tahukah Anda bahwa gereja itu tidak ada motivasi sedikit pun untuk membuat mereka pada akhirnya masuk Kristen gara-gara sumbangan itu? Tentunya gereja dengan murni. Ini di sini Luis bertindak seperti Tuhan yang tahu isi hati orang. Guys ya, janganlah tindak seperti Tuhan, Luis. Jangan, Anda bukan Tuhan. Kita tidak tahu apa isi motivasi orang. Yang kita tahu adalah basicnya, logikanya adalah ini kalau ada label berarti promosi. Itu udah logika yang dapat diterima oleh semua orang. Karena ada label berarti sarana promosi. Karena label adalah bentuk sarana promosi. Paham ya? Itu yang bisa kita sepakati bersama. Tapi untuk isi hati orang kita nggak bisa sepakat. Karena kita tidak tahu isi hati orang. Mengatakan bahwa tidak ada gereja itu melakukan promosi apa saja, itu betulnya ada label. Berarti kan promosi namanya. Bahkan Luis sampai 3 berbohong. Mengatakan bahwa itu label di dalam, enggak di luar. Jadi inilah bukti, salah satu bukti kalau Luis menggunakan segala macam cara. Sampai bisa dia berbohong mengatakan bahwa labelnya di dalam tenda, padahal di luar tenda, guys. Itulah buktinya orang ini sampai tega berbohong begitu demi mempromosikan agamanya. Jadi jangan katakanlah sekarang kan istilah isi hati orang bahwa itu bukan promosi kok, bukan apa buktinya itu ada label gitu kan, di luar pula letakkan itu. Sumbangan itu. Tentunya gereja dengan murni pure ingin menolong saudara sebangsanya sedang mengalami duka cita, sedang mengalami yang namanya bencana alam, di sana sedang mengalami yang namanya kesulitan, kesusahan, ya tentunya kita pasti akan menolongnya, bener gak? Ya ngapain juga kita nggak tolong, pasti kita akan menolong. Begitu gereja kami mendengar kejadian tersebut, dan itu membuat kami akhirnya mengumpulkan dana. Ya, tapi kan datang sana tuh pakai label, di tendanya lagi di luar kan. Jadi ini loh guys ya, hendaknya kalau kita gini loh, kalau orangnya misal saya dapat bantuan nih, lalu saya pengen nanya, ini yang ngasih bantuan dari mana Pak ya? Maaf Pak ya, yang ngasih saya bantuan dari mana nih? Oh kami dari gereja ini ya, itu nggak apa-apa. Nah, jadi bukan ujuk-ujuk mereka tempelkan label di situ, tapi dari lisan si penanya. Lalu ada yang posting, wah ternyata ini dari gereja ini loh. Itu nggak masalah. Di promosi itu bukan dengan niat.
dari yang membantu, tapi memang niat dari bahkan bukan niat juga ya, apa namanya, memang kebetulan dia mendapati, oh ternyata ini gereja yang bantu baik sekali ya, itu luar biasa. Jadi Anda tuh harusnya begitu, gak usah pakai label, biarkan saja nanti orang-orang nanya, orang tuh pasti nanya kan, yang menerima bantuan, ini maaf, ini yang bantu siapa ya, oh ini bantu gereja gitu. Anda bisa jawab nanti bahwa yang bantu gereja gitu, jadi nggak mesti Anda pakai pasang label gitu, nggak mesti guys gitu loh. Ini orang Kristen ini nggak cerdas ya, jadi mereka tuh nggak ngerti, alih-alih mereka harus menghindari konflik, menghindari bentuk-bentuk seperti ini ya, kegaduhan, harusnya mereka tuh ya nggak usah pakai begituan lah, nanti kan otomatis orang yang dibantu akan bertanya ini dari mana, baru mereka jawab ini dari gereja, dan akhirnya orang-orang akan sebagian mulut-mulut, itulah kita dibantu gereja itu loh, itu kan lebih bagus dibandingkan mereka meletakkan label di tenda mereka guys, untuk promosikan agama mereka. Jadi yang saya sebut tadi itulah bentuk promosi yang tidak diniatkan, tapi memang alami, dan itu bagus sekali, dan itu tidak bertentangan dengan etika gitu, etika sensitivitas. Kali ini masalah bencana, nggak layak Anda menjadikan ini sebagai media promosi agama atau jualan agama Anda gitu kan. Tersebut, dan itu membuat kami akhirnya mengumpulkan dana dan dikirim ke sana. Dan hari ini juga, hari Minggu ini, jemaat mengumpulkan persembahan untuk disumbangkan ke sana. Tapi kalau kita lihat case semacam itu, ketika mereka merobek nama dan lain-lain, tentunya hal ini membuat kadang-kadang orang Kristen pun menjadi kecewa, benar nggak? Kita pasti berpikir, aduh, ngapain juga kita tolong? Toh pada akhirnya mereka juga tidak menghargai pertolongan kita. Mau uangnya, nggak mau juga untuk menerima keseluruhannya, bahkan nama yang memberikannya. Nah ini ya, berarti kan maksud tertentu. Ini bukti bahwa mereka ini mau memberikan semuanya, termasuk promosinya itu guys. Jadi harus terima promosinya juga gitu, Luis, ya. Harusnya belajar untuk ikhlas. Kalau sumbangan ya sumbangan aja. Kalau orang nggak mau dengan labelnya, ya nggak apa-apa harusnya kan. Terserah orang dong yang menerima sumbangan. Masa ada paksa orang-orang untuk terima labelnya juga? Kan nggak bisa gitu. Jadi memang mereka memang ajaran yang memaksakan kehendak. Kalau kita nggak mau, kita coba labelnya, mereka katakan kita intoleran. Kan luar biasa guys. Jadi inilah ciri-ciri dari ajaran mereka sebenarnya. Ibaratnya mereka tuh, maksud saya adalah ajaran yang mereka, dogma mereka, ya. Berbeda dengan kita mereka yang mengajarkan memang yang baik, tapi faktanya dogma mereka atau yang mereka lakukan itu adalah berbeda, guys. Ini bukan ajaran kasih namanya begini nih, ya, memaksakan kehendak namanya. Ini bantuan nih, terima ya. Kami sedang promosi ya, ini gereja kami nih. Lalu kita nggak mau, nggak Pak, kami butuh bantuan memang, tapi kami cuma bisa menerima uangnya saja, tapi label Bapak nggak bisa kami terima. Tolong cepet Pak ya. Karena Bapak nggak layak nih promosi di sini, promosi jualan agama. Lalu mereka marah. Kamu terima juga dong label ini. Aku sini mau promosi gitu kan. Ini label ini kan biar orang tahu nih kalau yang bantu ini adalah gereja. Lalu kita nggak mau, kita copot, mereka katakan ini intoleran, kan luar biasa nih guys. Itulah bentuk dari ajaran yang bukan kasih ya, bukan kasih nih. Sangat tidak cocok. Ini dikatakan ajaran kasih enggak. Ini ajaran pemaksaan namanya. Memaksakan kehendak ya. Jadi harus membolehkan mereka untuk promosi sekaligus memberikan bantuan sekaligus promosi gitu. Jadi terima juga promosinya gitu kan. Terima keseluruhannya, bahkan nama yang memberikannya. Nah, nggak mungkin tiba-tiba ditulisin di situ adalah masjid apa, kan nggak mungkin. Sedangkan dana itu berasal dari gereja. Yang mungkin itu adalah tanpa label ya. Biarkan nanti warga bertanya, ini dari mana bantuan ini Pak? Dari gereja. Oh gereja ya, oh gereja itu baik sekali. Kan cukup begitu. Ya kan cukup, seperti pengemis Yahudi buta. Ya kan dia bertanya, kamu bukan dia. Baru memberitahu, ya aku bukan dia. Yang berarti kamu kok bantu itu, yang bantu kamu menggunakan tempat itu adalah orang yang kamu hina, ini Muhammad. Jadi pengemis Yahudi ini bertanya dulu gitu. Ini nggak ujuk-ujuk Muhammad itu langsung kasih label lalu mengatakan bahwa ya aku loh ya Pak Nabi yang kamu hina, yang bantu kamu. Nggak begitu guys. Makanya contoh lah, jadi kalau mereka selama ini menghina ya Nabi Muhammad, katanya umat Islam Nabi Muhammad itu radikal, teroris, intoleran, padahal mereka yang begitu gitu loh, yang suka memaksakan kehendak kan. Nabi Muhammad tidak suka memaksakan kehendak, dia dengan cara-cara yang santun dia.
kebaikan tanpa pamrih. Mereka ini pakai pamrih mereka, ya bantuan sekaligus promosi guys. Dan kita tidak setuju dengan promosi mereka, kita dikatakan intoleran itu kan namanya ajaran pemasangan kehendak gitu kan. Dari gereja, ya kan kayak gitu kan. Tapi tidak senangnya mereka terhadap itu kemudian dilakukan hal semacam itu. Karena memang benar-benar gak ada motivasi sedikit pun untuk membuat itu kristenisasi. Jadi ya, kalau nggak ada niat sama sekali, kenapa pakai stiker gitu kan, guys. Dan lu sih sekarang kan dia Tuhan, tahu isi hati orang itu. Jangan samakan dia dengan orang lain gitu kan. Jadi isi hati orang itu nggak sama isi hati dia. Udah masa begitu, belum tentu orang lain begitu juga merasa gitu kan. Jadi intinya kita kan menghakimi dari apa yang kita lihat. Ya, kalau mereka menempelkan stiker di situ, itu berarti mereka promosi. Itu sih yang bisa kita hakimi, kita nilai gitu kan. Yang lewat kita nggak bisa hakimi gitu. Maka kenapa kita tuh mencopot stikernya? Karena itu yang menjadi kan suatu hal yang masalah gitu, kok promosi di tengah bencana gitu kan. kristenisasi, jadi nggak usah khawatir dan tenang aja. Saya rasa nggak masalah lah, silakan robek aja. Sebenarnya nggak ngaruh juga. Sebenarnya nggak ngaruh ya. Itu pun tidak ada nama di situ gereja reform dan lain-lain. Itu sebenarnya nggak masalah. Kami juga memberikan sumbangan, nggak ada nama kami dalam sumbangan itu sebenarnya nggak. Iya. Kalau nggak ada pengaruh, kenapa ada pemanasan Luis? Santuy aja, biasa aja. Kenapa ada sampai mengatakan kita tuh intoleran gitu loh? Ini menjadikan Luis bukti bahwa Luis ini kepanasan. Jangan mengatakan kita tuh ketakutan, intoleran. Ini bukti dia kepanasan guys. Kalau dia biasa aja nggak sampai segitu ya harusnya. Kalau dia kan, oh ada yang dia post stiker, biarin aja lah gitu. Itu aja harusnya kan, tapi tidak. Dia buat konten dan sampai mengatakan kita ini intoleran dan ketakutan. Luar biasa guys. Jadi itulah munafiknya dia. Ya ini hal biasa aja. Tapi kok ada begini Luis? Itu berarti ini kan bukan sesuatu yang biasa. Saya kalau sesuatu itu biasa, saya diam aja. Nggak perlu saya bahas, itu hal biasa gitu. Tapi ketika saya melihat video-video Luis, ini bukan sesuatu yang biasa. Ini perlu dikomentari, maka saya komentari. Saya nggak mau komentari hal-hal yang tidak penting guys ya. Ya bagi saya ya hal kecil pun penting. Apapun yang berhubungan dengan akidah itu penting, maupun sekecil apapun. Maka saya tidak munafik kayak Luis ini. Nggak penting tapi dibahas juga gitu loh. Luar biasa guys. Sampai dibikin kontennya lagi ya. Sampai nggak cukup di situ ya, dia juga menuduh kita intoleran dan ketakutan. Jadi itu artinya penting bagi dia hal itu. Jangan katakan nggak penting ya. Jadi ya jangan berbohong Luis ya. Anda sudah berbohong 2 kali nih. Pertama mengatakan bahwa label itu di dalam tenda, pada fakta kedua, dan kedua mengatakan bahwa ini dikatakan barusan bahwa dia melakukan ini tanpa pamrih gitu. Nggak ada nama kami dalam sumbangan itu sebenarnya nggak masalah. Tapi itu sebenarnya menjadi hal yang sepele tapi penting juga nama itu. Kenapa? Karena jangan sampai dana dari umat Kristen yang sudah dikumpulkan kemudian ketika diberikan kepada orang atau korban bencana alam di sana itu tidak tersalurkan dengan baik. Paham ya maksudnya? Uang yang dikumpulin mengatasnamakan bencana, dikorupsi sendiri sama orangnya, sama pengurus-pengurus di dalam. Dan itu kejadian banyak kan? Iya kan? Nah, kenapa ini uang dikumpulin, kemudian dikumpulin, itu ketika diberikan ditulis nama, supaya tidak diselewengkan dananya. Sehingga transparan, oh benar ternyata dana yang dikumpulin sama jemaat itu masuk ke dalam bencana-bencana alam di sana. Anak kita kami bodoh apa? Guys, kalau itu ditempel stiker, artinya itu adalah agar diketahui oleh bukan para orang Kristennya yang memberi sumbangan, tapi oleh para korban gempa. Karena mereka yang bantuan, mereka masuk ke tenda itu, mereka kumpul ke tenda. Orang Kristen itu kan yang memberi sumbangan tidak di situ gitu loh. Mereka di tempat lain. Jadi jangan pikir kami bodoh lah Luis ya. Janganlah pikir kami tidak tertipu oleh buat Anda gitu kan. Jadi gini loh guys ya. Kalau dikatakan bahwa ini dananya biar selewengkan, gampang. Gak perlu pakai stiker itu gitu. Artinya gini loh. Berarti kalau gitu ketika stikernya nggak ada, berarti ini diselewengkan dong. Kan nggak gitu logikanya gitu loh. Caranya kan gampang. Ketika misalnya gini, contoh nih. Saya kasih apa guys ya. Tulisnya harus kita didik nih ya. Ini saya kasih gambaran Luis ya. Misalnya gini. Saya buka donasi.
Misalnya saya pengen bantu korban, anggaplah usah korban Cianjur deh, anggaplah yang di kantong-kantong Kristen, kayak di mana ya, kayak di Amerika misalnya, atau negara yang mayoritas Kristen. Nah, saya buat donasi korban bantuan bencana alam di Amerika misalnya, atau di NTT lah, yang banyak Kristen itu kan contoh di NTT atau di Papua, di NTT lah gampangnya kan. Nah, saya buka donasi. Nah, untuk mempertanggungjawabkan donasi ini, saya nggak perlu datang ke NTT dan promosi agama apa dan bikin label misalnya masjid ini, nggak perlu, ya kan, nggak perlu. Jadi karena yang lihat itu bukan orang yang ngasih sumbangan, tapi yang lihat itu adalah warga NTT yang terkena dampak bencana, guys. Jadi apa yang saya lakukan agar jemaah ini tahu ya, donasi ini tahu kalau saya itu udah keadaannya, ya saya tinggal buat video, lalu dan video itu tentu saya tidak perlu kayak anda apa namanya, kayak anda tuh pakai label-label itu nggak perlu ya, cukup saya jelaskan ini loh barang-barang yang akan kita sumbangkan ke orang-orang, dan ini orang-orang yang terima sumbangan, ini videonya, ini fotonya, selesai. Dan itu bukan dibagikan ke medsos, bukan dibagikan ke grup internal dari donasi tersebut, gitu loh. Ibaratnya kayak oke lah, channel YouTube boleh lah, channel YouTube ya, karena YouTube ini kan dan YouTube-nya pun harus dan YouTube pun khusus gitu, khusus memang kita gitu, maksudnya tuh YouTube yang memang media dikhususkan untuk internal gitu kan, meskipun yang nonton bisa orang luar juga nggak masalah. Yang penting kan bukan judulnya bukan gereja memberikan bantuan ini itu, bukan, tapi donasi yang dikumpulkan jemaat sudah kita salurkan ke sini, itu saja sudah cukup gitu kan. Atau yang lebih lagi bukan ditayangkan di YouTube harusnya ya, harusnya bukan di YouTube, harusnya adalah ditayangkan di video itu dikirimkan ke masing-masing donatur, foto video itu dikirimkan. Misalnya kalau ada donatur itu kan ada nomor WA semuanya, dikirimkan itu, atau SMS kan SMS berantai sana, Pak ini nomor apa Ibu, donasi Bapak sudah disalurkan ke sini ya, ini barang-barang yang kebeli ini saja, ini barang-barang yang kebeli, dan ini bukti apa, bahkan dikasih tuh list keuangannya, uang masuk sekian, siapa-siapa yang memberikan, jumlah berapa, sama kayak kita misalkan di masjid itu guys, tiap Jumat itu ada pengumuman ya, uang masuk dari infak zakat sedekah segini digunakan untuk ini digunakan untuk ini berapa gitu lah, diumumkan transparan. Diumumkan di mana? Di masjid, bukan di medsos. Jadi sumbangan warga Islam di masjid itu diumumkan di masjid, bukan di medsos ya, bukan medsos. Umat Islam di masjid ini mau menyumbangkan segini lalu kita pakai ini, enggak, tapi di internal di masjid yang cepat umat Islam itu menyumbang, guys. Jadi seperti itu contohnya gitu. Nah, itu yang Luis tidak pahami gitu kan. Jadi jangan kira kita bisa dibodohin dengan hasbin, guys. Nggak bisa kita tahu ini promosi ya, untuk promosi. Kalau memang pengen ini adalah sebagai bentuk bahwa tidak sebagai pertanggungjawaban kepada jemaat Kristen nyumbang, harusnya tidak dikasih stiker di situ. Cukup dikirimkan foto-foto, video, barang-barang dan orang-orang yang sudah menerima sumbangan, sudah selar dikirimkan kepada para jemaat yang nyumbang itu, bukan ke medsos atau ke tempat yang terkena gempa, atau orang-orang yang melihat itu gitu, guys, atau orang-orang di luar jemaat yang melihat hal itu gitu kan. Bencana alam di sana. Jadi ini bagus gereja Reform nih. Ketika dilihat gereja Reform, oh bener nih, sumbangan yang kita kumpul ternyata masuk ke dalam bencana alam itu, disumbangkan, bener kan? Jadi kalau misalnya ya hanya stiker itu saja, belum tentu jemaat itu melihat. Paham nggak? Makanya nggak begitu caranya, tapi kirimkan ya masing-masing. Ini foto-fotonya, ini video-videonya. Kita telah memberikan sumbangan pada orang-orang di Cianjur, selesai. Bukan dengan cara memberi label di tenda, bukan gitu caranya, guys. Ya kan? Itu promosi kepada di luar jemaat namanya. Karena kalau memang untuk penanggung jemaat, cukup jemaat saja yang dikasih info, bukan label itu untuk semua orang gitu kan, yang ada di lokasi gempa. Bencana alam itu disumbangkan, benar kan? Nah kalau nggak ada tulisan itu kan nggak tahu. Tapi itu kan akhirnya sebenarnya motivasinya seperti itu, bukan motivasinya supaya ini
Jadi kuncinya biar tahu tuh tulisan itu. Guys. Kayak yang nggak bisa bikin foto atau video aja gitu kan. Nah sekarang orang tuh nggak punya mulut untuk bertanya, ini betul dari siapa gitu kan. Jadi dia nggak ngerti ada namanya promosi gratis. Promosi yang kita tidak niatkan, tapi memang otomatis berjalan karena memang itu ada sistem alami. Kita nggak hanya promosi nih, tapi orang promosi nanti gitu kan. Bisa gini nih, misal saya bantu orang, saya misalnya hobi bantu orang. Tiap ada pakai miskin saya kasih 100.000, kalau miskin kasih 100.000. Nah orang yang tertarik, yang bertanya, bapak namanya siapa pak? Kan ini kan kalau saya sering ngasih ya, kan beda tuh orang yang sering ngasih kan yang sering ngasih. Orang ini kan akan lebih tertarik dengan orang yang sering ngasih kan. Bapaknya sih terus tanyalah, nama bapak siapa gitu kan. Bapak baik kali udah bantu saya, bukan sekali dua kali loh pak. Bapak tiap saya jumpa saya langsung kasih gitu kan. Jadi tahu, ini yakin orang baik ini. Karena nggak sekali dua kali ngasihnya, tapi tiap kali masih kasih gitu kan. Ini orang baik ini, bukan baik musiman gitu kan. Jadi baik memang tapi dia baik, memang murni baik. Karena dia konsisten memberikan, bukan sekali saja. Tapi bisa juga sekali itu baik ya, karena memang mungkin lagi nggak ada uang gitu kan. Ada uang saja gitu kan. Tapi ini adalah dia kan lebih tarik ketika orang ini konsisten memberikan. Jadi dia akan bertanya kan, bapak nama siapa? Tentu dia akan memberitahu orang kan, di bapak tuh baik sekali. Nah itu adalah saya tidak berniat untuk mempromosikan diri saya, nggak berniat saya, tapi nama saya harum di situ karena orang tahu kan, bapak itu yang bapak Bobi itu yang suka bantu orang itu. Tapi jadi tanpa saya sadari nama saya terpromosikan, padahal saya nggak itu. Nah itu yang harus dicontoh harusnya. Ini nggak perlu anda kasih stiker segala macam, karena memang baik ya anda akan dikenal sebagai orang baik. Ini kebaikan itu akan dikenal tanpa perlu anda memberikan label guys kepada atau sampai melakukan promosi, nggak perlu, karena kebaikan itu akan dikenang orang ya. Kebaikan dan kejahatan akan dikenang orang supaya ini gereja dan supaya orang-orang ini masuk ke dalam, enggak juga gitu. Nah yang selanjutnya yang terakhir, sebenarnya nggak masalah juga kalian robek, sebab dalam Alkitab juga diajarkan jika kamu memberikan dengan tangan kananmu jangan sampai ketahuan sama tangan kirimu. Artinya apa? Jangan dikasih tahu orang-orang kalau kamu memberikan. Ya lalu kenapa ada label gereja Luis? Berarti kan benar itu dicopot label gerejanya. Kenapa ada kemanasan sampai dulu kami ini ketakutan dan intoleran? Ini guys Luis ini munafik dia tahu ajaran agamanya begitu. Kita ingatkan, ini loh ajaran kamu begitu, kamu copot nih label gereja ini, tapi dia malah kepanasan. Harusnya kan itu benar, itu pencopotan label itu kan benar, karena memang Yesus ngajarkan seperti itu, jangan pakai label gitu kan, jangan pakai pamrih, jangan pakai promosi. Harusnya dia dikatakan yang kanan kirimu tahu harusnya gitu kan. Nah tapi kan ini kan pakai stiker, sehingga yang tahu bukan hanya tangan kiri guys, tapi semua orang tahu gitu kan, karena ada stikernya. Ini adalah bentuk promosi. Kasih tahu orang-orang kalau kamu memberikan. Jadi saya rasa gereja Reform ini motivasinya supaya ya ketahuan lah kalau memang benar-benar mereka berikan hasil uang yang dikumpulkan jemaat untuk bencana alam. Ya, sampai harus terima promosinya juga gitu kan. Saking ada pamrihnya ya. Harus terima semuanya termasuk promosinya. Itu berarti namanya pamrih guys, bukannya sama pamrih, tapi dengan pamrih namanya itu. Kalau memaksakan semuanya sampai bentuk promosinya pun dimaksakan, yaitu stikernya dipaksakan. Kalau nggak mau dikatakan kita intoleran, dikatakan kita ketakutan. Itulah parah guys. Jadi mulutnya manis gitu kan, tapi faktanya tidak seperti itu. Berikan hasil uang yang dikumpulkan jemaat untuk bencana alam. Tapi sebenarnya bukan supaya kelihatan orang ini nyumbang dan lain-lain, enggak juga gitu. Tapi kenapa? Ya itu tadi yang saya bilang, supaya tidak diselewengkan dananya. Dan kalaupun tidak ada nama juga nggak masalah. Saya lihat juga gereja kami juga ketika nyumbang nggak ada namanya terpampang di mana-mana media sosial, nggak juga. Karena memang motivasi kami sekedar membantu. Tapi ya tolong kalau dibantu itu mbok yo ngerti. Udah dibantu, masa memperlakukan orang yang bantu kayak gitu? Ya, kalau dibantu tuh ya terima juga promosinya. Masa nggak mau terima promosinya? Guys, ini masalah kehendak loh. Jadi kita tuh mencopot stiker tuh artinya kita tidak mau menerima promosinya. Ya kita butuhkan bantuannya, bukan promosinya. Siapa yang butuh promosi coba? Kalau lagi susah,
suka-sukanya promosi jual agama gitu. Berarti dia adalah ya saya dia ngerti lah. Kita kan ingatkan dia sebenarnya karena kitabnya ngomong seperti itu. Jadi kalau Yesus juga ngajarkan begitu kan. Makanya kenapa ada pakai label itu masalahnya. Kita kini ingatkan ya dengan Alkitab, mereka malah kepanasan guys. Bisa malah kepanasan mengatakan kita ini belerang dan ketakutan gitu kan. Memperlakukan orang yang bantu kayak gitu. Ya kan nggak bener tuh namanya kan. Ya mudah-mudahan ini ulasan saya dipahami ya, bahwa kami gereja tidak tutup mata, kami tidak tinggal diam ketika ada bencana semacam itu. Ya kami akan membantu dengan sepenuh hati, dan dana kami juga sudah terkirim ke sana untuk membantu korban di sana. Urusan kalian mau terima apa enggak, tapi kami tulus ingin membantu karena kami sayang. Terima dana itu, tapi jangan pakai embel-embel promosi gitu loh. Bagus kalau Anda tuh memberitahukan kita sudah ngirim, ya kan? Alhamdulillah. Nah, tapi jangan ditempel stiker kalau bisa, ya kan? Karena ini bencana bro, bukan ajang promosi jualan agama. Tulus ingin membantu karena kami sayang saudara kami yang saat ini terkena musibah. Kami nggak melihat yang terkena bencana ini Kristen atau Islam, ini yang Kristen sumbang Islam, nggak, kami nggak lihat itu. Apapun agama Anda berhak menerima bantuan dari kami, uluran tangan kasih dari kami yang dengan tulus menolong Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu di video. Ini sebenarnya Luisnya nggak tulus ya. Kenapa? Gini. Kok tulus tuh gini ya. Misalnya saya tulus. Pertama saya menyumbang sesuatu itu tidak ada label stiker. Itu tulus. Nah, agak saya tuh kilaf. Apa? Lalu saya pasangnya stiker. Lalu ketika ada yang ingatkan kan, bro, Alkitabmu kan mengatakan bahwa Yesus itu ngajarkan begini bro. Ya, sumbangan berikan kan, tangan kiri nggak mau kasih. Kamu nggak TP stiker loh, artinya bukan tangan kiri yang mau tahu, tapi orang-orang tahu semua gitu kan. Kalau gereja ini nyumbang, lalu kita copot. Sudah terima kasih. Oh ya makasih ya udah kan aku sudah Yesus ajarkan. Harusnya gitu kan. Terima kasih kan harusnya kan. Nggak masalah gitu loh. Bahkan terima kasih mengingatkan gitu. Tapi tidak terjadi. Harusnya begitu. Di pertama sudah gini loh. Mereka ini kan ngaku Kristen, ikut Yesus. Yesus ajarkan bahwa tanpa promosi, tanpa pamrih. Karena jika diberitakan kanan, dan kiri tidak boleh tahu. Artinya jangankan orang lain, tangan kiri nggak boleh tahu gitu. Terus pincing mata memberikannya gitu. Nah ini orang tahu semua, orang yang di Gemba itu tahu, oh ini dari bantuan gereja ini gitu loh. Itu kan sudah bertentangan dengan ajaran Yesus gitu, udah tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Nah itu kan suatu hal yang kealpaan mungkin atau kekilafan. Nah, jadi memang mungkin mereka bukan manusia yang sempurna. Gereja ini bukan orang-orang yang sempurna. Mereka punya potensi untuk melanggar apa yang Yesus ajarkan, tidak sesuai dengan Yesus ajarkan. Nah, untuk itu kita ingatkan, kita mau ngomong begini loh bro. Nah, harusnya ketika orang ingatkan, harusnya mereka bersyukur, makasih loh bro, udah ingatkan gitu kan. Nah, karena promosi, kalau mereka ini nggak boleh niat promosi ketika atau karena itu motif sama promosi itu, label itu buktinya, stiker itu buktinya. Harusnya tidak begitu. Cukup saya katakan tadi ya, promosi itu kan terjadi kalau Anda baik, Anda melakukan kebaikan itu jangan khawatir, jangan takut. Promosi itu akan jalan dengan sendirinya. Karena orang-orang itu kan dibantu kan juga sadar diri. Ini bantu siapa sih dia pengen tahu, dan dia akan menceritakan kebaikan Anda kepada orang-orang lain gitu. Ini promosi tanpa Anda harus kayak gini loh. Saya buka restoran. Kalau yang makan saya enak ya, saya nggak perlu bikin flyer di mana-mana, nggak perlu. Nanti orang yang makan di tempat saya itu akan mempromosikannya. Wih, dimakan di tempat Pak Bobi itu tentu enak loh makanannya, makan sana aja yuk. Nah, promosi gratis guys, jadi saya cukup buat makan enak tanpa saya berniat melakukan promosi, nggak perlu. Promosi saya tuh melakukan makan enak itu, gitu kan? Nah, itu cukup gitu harusnya. Kalau dalam konteks agama kan, kalau konteks bisnis tentu beda. Kita sah saja melakukan promosi sendiri, tapi agama kan tidak boleh guys. Bagi saat bencana gitu kan. Nah, ini bukannya begitu, malah mengatakan kita nih intoleran dan mereka kepanasan gitu kan. Jadi kadang nggak penting, padahal penting. Dia mau bikin konten, bahkan dia tega berbohong mengatakan bahwa itu flare stikernya di dalam, padahal faktanya di luar gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.